Halo, Ibu Bapak peserta diklat yang berbahagia yang Ibu hormati. Sebelumnya Ibu menyampaikan materi, izinkan Ibu mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua bahagia, sehat, semangat. Berjumpa lagi dengan materi agama dan bina damai. Ibu sudah siap? Ayo kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran saat ini adalah peserta dapat memahami pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat, agama sebagai peran pendorong perdamaian, peran pemimpin agama dalam membina perdamaian, dan pentingnya pengarus utamaan peran agama dalam bina damai. Adapun materi yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah 1. Pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat. 2. Agama sebagai peran pendorong perdamaian. 3. Peran pemimpin atau tokoh agama dalam membina perdamaian. 4. Pentingnya pengarus utamaan peran agama dalam bina damai. Kita akan memulai pada materi yang pertama adalah pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang kita akan membicarakan terlebih dahulu mengenai pengertian daripada masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama di suatu daerah dan membentuk sistem yang setengah terbuka dan setengah tertutup, dan di mana interaksi antara individu-individu dalam kelompok berlangsung. Jadi, di dalam masyarakat ini, yakni telah diciptakan karena setiap orang menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan mereka untuk bereaksi terhadap lingkungan mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara alami saling membutuhkan. Alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Antara lain, kita akan melihat agama merupakan sumber moral. Agama merupakan petunjuk kebenaran. Agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika, dan agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik dikala suka maupun duka. Dikala agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Berbicara tentang agama memerlukan suatu sikap yang ekstra hati-hati. Sebab agama merupakan persoalan sosial, tetapi penghayatannya sangat bersifat individu. Apa yang dipahami dan apa yang dihayati sebagai agama oleh seseorang sangat tergantung pada keseluruhan latar belakang dan kepribadiannya. Hal itu senantiasa membuat adanya perbedaan tekanan penghayatan dari satu orang ke orang lain dan
membuat agama menjadi bagian yang sangat mendalam dari kepribadian atau privasi seseorang. Adapun fungsi dan peran agama dalam masyarakat, pertama sebagai edukasi, dua sebagai penyelamatan, tiga sebagai pengawasan sosial, empat memupuk persaudaraan, dan kelima transformatif. Sebagai fungsi sebagai edukatif atau pendidikan, ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh atau mengajak dan melarang yang harus dipatuhi agar bagi penganutnya menjadi baik dan benar dan terbiasa dengan yang baik dan yang benar menurut ajaran agama masing-masing. Fungsi penyelamatan. Setiap manusia menginginkan keselamatan, baik dalam hidup sekarang maupun sesudah mati. Jaminan keselamatan ini hanya bisa mereka temukan di dalam agama. Agama mengatur kehidupan manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Fungsi pengawasan sosial. Agama meneguhkan kaidah-kaidah susila dari adat yang dipandang baik bagi kehidupan moral bagi warga masyarakat serta membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki fungsi memupuk persaudaraan. Kesatuan persaudaraan atas dasar seiman merupakan persatuan tertinggi karena dalam persatuan ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, melainkan seluruh pribadinya dilibatkan dalam satu identitas yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercayai bersama. Fungsi transformasi di sini diartikan dengan mengubah kehidupan baru atau menggantikan nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Selain itu, agama merupakan pedoman hidup dan menjadi tolok ukur, mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari, baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakini. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Secara lebih terperinci, pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia dapat dipahami dalam poin-poin berikut. Pertama, agama menghidupkan nilai luhur. Moralitas diturunkannya agama kepada manusia mempunyai agenda kehidupan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama sangat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan seperti keadilan,
kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Dalam proses kehidupan yang dijalani manusia, agama sangat mendukung untuk tindakan kebaikan. Artinya, agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Agama mensyaratkan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Kedua, agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan hilangnya harapan. Berkat keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa Tuhan pasti memberi pertolongan setiap masalah yang muncul dan setiap jalan yang buntu yang ditemui dalam kehidupannya dapat dipecahkan dan diatasi. Ketiga, selain peran iman sebagai kekuatan pendorong atau motivasi, tetapi juga merupakan faktor yang memungkinkan manusia sanggup menghadapi dan menanggung cobaan hidup dengan penuh ketegaran dan menyelamatkannya dari kepahitan akibat kegagalan, kekecewaan yang dialami, dengan ajaran yang sehat dan mampu menyelamatkan seseorang dari dorongan kecenderungan ke arah kesia-siaan dalam menjalani kehidupan. Keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di jagat raya ini, yang menjadi dasar dari teori ilmu pengetahuan, yang diibaratkan sebagai sebuah buku maha besar yang dikarang oleh sarjana yang sangat cerdas. Kelima, agama sebagai integrator atau menyatupadukan baik individu maupun sosial, dalam arti bahwa agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia, baik sebagai perseorangan maupun anggota masyarakat, yaitu integrasi dan keserasian sebagai insan yang takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta integrasi dan keserasian antara manusia sebagai makhluk sosial dalam hubungannya dengan sesama dan lingkungan. Yang keenam, agama sebagai sublimator memperindah segala perbuatan manusia, sehingga perbuatan manusia bukan hanya yang bersifat keagamaan saja, tetapi setiap perbuatan dijalankan dengan tulus ikhlas dan penuh pengabdian karena keyakinan agama bahwa segala pekerjaan yang baik merupakan bagian pelaksanaan ibadah insan terhadap Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana? Masih semangat? Ayo kita sampai pada materi yang kedua, agama sebagai peran pendorong perdamaian. Agama sebagai peran perdamaian
bisa dimulai dengan memberi toleransi terhadap sesama umat beragama. Sejak dini kita sudah diajarkan caranya bertoleransi. Indonesia sebagai negara hukum juga sudah menegaskan hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sejatinya, setiap agama mengajak semua pemeluknya untuk menyuarakan perdamaian, kebersamaan, dan menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Manusia memiliki agama ialah orang yang berilmu, dan orang yang berilmu ia tidak akan merendahkan orang lain. Agama yang dipeluk dan keburukan lainnya. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin merendah pula hati. Jika jiwa dan sikapnya, karena dirinya menyadari ilmu tidak hanya untuk meninggikan dirinya sendiri, melainkan diamalkan untuk sebuah kerukunan. Sejalan dengan itu, yang harus dipatenkan dalam hati ialah bahwa setiap agama diturunkan sebagai pedoman kehidupan umat manusia, di mana nilai universal agama adalah menjaga kehidupan manusia akan selalu dalam koridor harmoni, damai, dan perdamaian. Dengan kata lain, agama menjadi pengikat nilai dan norma yang menjaga perilaku manusia agar tetap bermanfaat bagi sesama. Dengan harapan, agama memainkan peran sebagai sumber perdamaian, keadilan, kemakmuran, persaudaraan, dan kerjasama, serta kemakmuran dan peradaban. Beragama menjadi esensial dalam merubah karakter manusia, terlebih lagi atas nama agama yang dianutnya. Ajaran agama yang mendamaikan dalam sosial media, agar masyarakat awam bisa memahami bahwa agama itu menyejukkan, bukan menghanyutkan dan mengadu domba. Ibu bapak yang berbahagia, kita sampai pada materi yang ketiga, yaitu peran pemimpin atau tokoh agama dalam membina perdamaian. Masyarakat Indonesia harus mensyukuri berkah besar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, karena Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, negara yang toleran, dan dapat saling menghormati keberagaman yang ada di Indonesia, baik dari tokoh masyarakat, adat, dan tokoh agama, dapat saling menjaga persatuan dan kesatuan serta kebinekaan negara Indonesia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama dalam lingkungan masyarakat dapat memberikan petunjuk dan pedoman kehidupan yang menyejukkan hati untuk mempertinggi moral, mempertebal mental, keuletan dan dorongan untuk menghayati serta mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
dalam kaitannya dengan masyarakat yang memiliki berbagai macam agama. Tokoh agama mempunyai peran sentral dalam menciptakan kondisi damai dan rukun antar umat yang berbeda agama. Mereka adalah tokoh non-formal yang karismatik dan sangat disegani. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang diajarkan oleh tokoh agama akan mudah diterima dan dihayati oleh umatnya. Para pemimpin agama sebagai orang yang diteladani oleh umatnya harus mampu memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang toleransi antar umat beragama. Para pemimpin agama harus tampil sebagai fasilitator dalam meminimalisir segala konflik yang terjadi. Selain itu, para pemimpin agama juga harus bisa menciptakan kegiatan bersama yang melibatkan umat beragama dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara para pemeluk agama. Para tokoh agama juga berperan sebagai mediator perdamaian. Peran tokoh agama dalam hal ini punya keprihatinan yang tulus dan mendalam atas situasi yang ada, memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi, turut mengambil tanggung jawab walaupun bukan merupakan penyebab atau sumber konflik. Sebagai informan, mencari dan menyalurkan informasi secara cepat, tepat, jelas, lengkap, terpercaya, tak berpihak, dan objektif. Sebagai komunikator, mewartakan dan mengupayakan kesadaran dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan, martabat dan hak asasi manusia, tata tertib atau aturan hidup bersama, serta keutamaan seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, dan cinta kasih. Sebagai stabilisator, menjadi penyelaras, penyeimbang, penyejuk dengan tetap menjaga netralitas, memperjuangkan kebaikan umum untuk semua pihak. Sebagai motivator atau inspirator, memberi pencerahan, jalan, semangat, dan penguatan bagi semua pihak untuk tetap berjuang demi perdamaian dan kebaikan umum. Sebagai fasilitator atau moderator, memfasilitasi dan mengawal berbagai aktivitas untuk perdamaian dan kebaikan umum. Sebagai transformator, memprakarsai perubahan, pemulihan, perbaikan, dan peningkatan dengan memberi koreksi atas kesalahan atau kekurang-baikan, serta pengukuhan atau peneguhan atas kebaikan dan kebenaran, terutama berusaha menjadi contoh bagi atau sebagai pembawa agen perdamaian dan pembaharuan atau perubahan serta persatuan dan kesatuan dengan tetap bertanggung jawab pada keyakinan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu
pentingnya pengaruh utamaan peran agama dalam bina damai. Ibu bapak yang berbahagia, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa agama dan negara sama-sama saling membutuhkan. Relasi keduanya adalah simbiosis mutualisme. Agama memerlukan wadah bangsa, kehidupan kebangsaan memerlukan nilai-nilai agama sebagai panduan, sebagai acuan di tengah kehidupan yang beragam. Karena bagaimanapun juga peran penyelenggara negara perlu dikontrol, diimbangi dengan nilai-nilai agama agar jalannya pemerintahan tidak kering dan menjaga moderasi beragama pada hakikatnya juga menjaga Indonesia. Lebih lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, Menteri Agama menjelaskan bahwa program-program terkait moderasi beragama adalah upaya agar sikap beragama seluruh warga negara di tanah air tetap berada pada jalurnya yang tidak berlebihan. Saat ini, Menteri Agama juga menambahkan, terdapat kecenderungan sebagian orang terjebak pada pengamalan agama yang berlebihan dengan mengatasnamakan agama. Katanya sebagian orang memberikan dan menebarkan caci maki, amarah, fitnah, berita berbohong, memecah belah, bahkan menghilangkan eksistensi kelompok berbeda. Untuk itulah mari kita bersama mereka-mereka yang mengamalkan pemahaman agama yang berlebihan itu dapat kembali ke tengah yang sikap beragamanya dapat memanusiakan manusia. Agama diturunkan sebagai petunjuk dan pemberi makna bagi kehidupan manusia. Sejarah agama menunjukkan ia lahir di tengah manusia dengan penuh krisis dan konflik. Agama datang untuk memberikan hamparan norma, nilai, etika, dan aturan yang menuntun manusia untuk hidup dalam kehidupan yang damai dan harmonis. Agama merupakan alat pemersatu manusia agar bisa saling merangkul di tengah perbedaan. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa konflik keagamaan yang kemudian menjadi isu nasional yang pernah terjadi antara lain konflik komunal Muslim Kristen di Poso, konflik Muslim Kristen di Ambon, konflik gereja Yasmin di Bogor, konflik gereja HKBP Philadelphia di Bekasi, konflik pembakaran gereja di Aceh, Singkil, konflik pembakaran wihara di Tanjung Balai. Meskipun secara ideal, normatif tidak ada agama yang mengajarkan konflik dan permusuhan, namun secara faktual historis, sikap intoleransi, primordialisme, dan radikalisme keagamaan menjadi bagian dan penyebab atau sumber konflik. Untuk itu, dibutuhkan kesediaan dari pemeluk agama untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya secara dewasa, toleran, dan pluralis. Bapak Ibu yang berbahagia, ada indikasi bahwa apa yang dinamakan konflik sosial keagamaan pada hakikatnya disebabkan oleh godaan primordialisme dan
egosentrisme individu ataupun kelompok, serta kepentingan sesaat yang muncul dalam perilaku keserakahan dan ketidakadilan di bidang politik dan ekonomi. Akibatnya terjadi polarisasi di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya serius dan berkesinambungan agar semua pihak menjaga hidup secara damai melalui usaha-usaha peningkatan kerukunan hidup dalam kebersamaan secara hakiki. Menjaga hidup damai dapat dilakukan dengan menekankan pada dua hal, yaitu pertama, mendorong para agamawan untuk mengartikulasikan pemahaman keagamaan yang moderat dan sejuk. Kedua, mendorong lahirnya sikap masyarakat pemeluk agama yang saling menghormati terhadap pemeluk dan kelompok lain. Ibu bapak yang saya hormati, disinilah tantangan dalam membangun perdamaian dan kerukunan. Di sini pula lah letak salah satu urgensi mengapa pengarus utamaan budaya damai perlu dilakukan bagi semua pihak terkait. Bapak Ibu yang berbahagia, dari materi yang kita bahas saat ini dapat saya simpulkan, agama merupakan sumber moral, kebenaran, bimbingan ke hadapan umat, baik suka maupun duka. Selain itu, agama juga merupakan pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Agama memainkan peran sebagai sumber perdamaian, keadilan, kemakmuran, persaudaraan, kerjasama, serta kemakmuran dan peradaban. Beragama menjadi esensial dalam merubah karakter manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama dalam lingkungan masyarakat dapat memberikan petunjuk, pedoman kehidupan yang menyejukkan hati untuk mempertinggi moral, mempertebal mental, keuletan, dan dorongan untuk menghayati serta mengamalkan ajaran agama. Moderasi beragama merupakan perilaku menjadi strategi dalam penguatan sikap moderat yang ditindaklanjuti dengan perilaku toleran terhadap pihak lain yang berbeda agama. Ibu bapak yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, bukakanlah pintu maaf. Semoga apa yang kita bahas saat ini ada manfaatnya. Kemudian Ibu akan tutup pembelajaran ini dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.